Halo, kembali lagi bersama kami di Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan juga P5 Indonesia. Nah, di sini saya Aziza sudah bersama dengan Dr. Alessandro Reneson selaku Ketua Umum P5 Indonesia dan juga Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang rancangan PMK yang baru saja hari ini pada Kamis 19 Juni 2025 ada pembahasan dari Kemenq untuk mengganti PMK nomor 184 tahun 2017 tentang kuasa hukum yang ada dengan RPMK dengan alasan untuk meningkatkan kualitas kuasa hukum wajib pajak di Indonesia. Selamat datang Pak Re dan juga selamat datang Pak Rinto di channel kami. Terima kasih Mbak Aziza. Ya, sama-sama Mbak Aziza, terima kasih. Ya Pak. Nah, saya mungkin akan membuka pertanyaan kepada Bapak Ray dulu nih. Ya. Saya mau menanyakan Pak, ini kan saat ini ya Menq itu berdasarkan putusan dari MK itu dinyatakan bahwa pengadilan pajak akan berada di bawah MA pada tanggal 31 Desember 2026 ya Pak. Nah, ini kan banyak nih persepsi masyarakat yang mengatakan ini sepertinya Menq ini kurang kerjaan gitu. Kenapa justru membuat peraturan baru RPMK yang baru tentang kuasa hukum wajib pajak ini daripada membuat peraturan atau mempersiapkan hal yang lebih krusial untuk mempersiapkan PP ini agar pengadilan pajak ini agar berada di bawah MA. Nah, bagaimana Pak penjelasannya? Ya, terima kasih Mbak Aziza. Terima kasih Pak Rinto juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Memang kita tahu hari ini Kamis ya, tanggal 19 Juni 2025 baru saja dilakukan public hearing melalui Zoom yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan ya, khususnya Sekretariat Pengadilan Pajak ya, dalam rangka mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan khususnya para praktisi pajak, yaitu kuasa hukum yang terdaftar di Pengadilan Pajak. Namun demikian, kami perlu menyampaikan dulu catatannya bahwa penyelenggaraan dalam rangka meminta masukan itu menurut kami kurang berjalan dengan mulus ya pagi hari ini. Kenapa? Karena banyak sekali masukan dan pertanyaan itu yang kemudian tidak ditayangkan, kemudian tidak ditanyakan juga, sehingga banyak dari para peserta yang kemudian tanda petik sedikit kecewa karena aspirasi maupun masukannya dianggap tidak dipertimbangkan. Padahal ini adalah momen yang paling baik ya bagi Kemenq khususnya Set PP untuk mendapatkan masukan ya. Namun kalau dibatasi ini kan menjadi pertanyaan, sehingga menurut kami event hari ini kurang maksimal begitu ya, dan harapannya ke depan kalau bisa dilakukan lagi supaya Sekretariat Pengadilan Pajak bisa mendapatkan masukan yang sesungguhnya begitu ya, bukan kemudian masukan yang dipilah-pilih ya atau tebang pilih ya. Karena kalau ditebang pilih maka produk hukumnya tidak mengakomodir semua kepentingan atau semua pemangku kepentingan. Pada akhirnya nanti produk yang diterbitkan itu menjadi bukan solusi hukum tapi masalah hukum. Dan pada akhirnya akan berujung kepada judicial review di Mahkamah Agung ya. Nah, oleh karena itu kedepannya kami menyarankan kepada Kementerian Keuangan khususnya Sekretariat Pengadilan Pajak kalau menyelenggarakan meaningful meaningful participation ya, atau partisipasi publik yang bermanfaat, seharusnya dilakukan secara terbuka saja. Tidak perlu khawatir dengan prasangka-prasangka negatif gitu ya, karena itu adalah fungsi daripada public hearing dalam rangka mendapatkan masukan ya. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa kita harus mengakui putusan MK nomor 26 tahun 2023. Dan itu tidak perlu ditutup-tutupi ya. Putusan MK itu dengan tegas mengatakan bahwa pengadilan pajak tidak independen. Itu kata putusan MK, bukan kata saya Mbak ya. Nanti kalau kata saya seolah-olah saya ini ingin mengkritisi loh. Enggak, itu kata putusan MK, silakan dibaca ya. MK mengatakan alasan pengadilan pajak tidak independen karena ada dua kaki.
satu kaki Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai organisasi, administrasi dan keuangan, satu lagi kaki Mahkamah Agung yang mengatur mengenai teknis yudisial. Nah, oleh karena ada dua kaki, maka MK berpendapat independensinya diragukan. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pencarian keadilan itu tidak dapat dikatakan bisa memenuhi maksud dan tujuannya sebagai lembaga peradilan. Ya, kita tahu lembaga peradilan itu tujuannya kan untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Ya, tapi karena kakinya terlalu banyak, maka dianggap kepentingannya juga tidak tidak tegak lurus ya dalam rangka memberi keadilan kepada pencari keadilan ya. Oleh karena itu MK menyarankan supaya pengadilan pajak tidak lagi diatur oleh dua kaki, harus satu kaki dan semuanya tegak lurus ke Mahkamah Agung ya. Oleh karena itu sudah diterbitkan ketentuan secara teknis ya mengenai penyatuan satu atap dengan Mahkamah Agung. Nah, berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pengadilan pajak. Kesimpulan lain yang kita bisa tarik adalah mengenai eksistensi keberadaan dari Menteri Keuangan ya. Nah, dari putusan MK tersebut, tentunya secara tidak langsung putusan MK ingin ingin tanda petik itu mengusir Menteri Keuangan. Kalau mau disederhanakan gitu loh. Nanti kalau saya pakai bahasa hukum terlalu tinggi kan sulit gitu loh ya. Sebenarnya itu gitu kan ya. Nah, cuman persoalannya ini dipahami nggak gitu. Nah, kalau nggak dipahami kan tentunya akan seperti maksudnya apa sih Pak ini kan ya, muter-muter gitu loh kan. Sebenarnya putusan MK ingin mengatakan keberadaan Menteri Keuangan itu sudah tidak diperlukan lagi. Kalau dalam bahasa Paman Sam itu artinya you are no longer welcome. Ya. Atau lalu dalam bahasa lainnya we don't need you anymore. Ya, kenapa? Kita hanya butuh satu saja Mahkamah Agung. Ya, kita enggak butuh Menteri Keuangan. Nah, itu kalau mau disederhanakan gitu ya. Kenapa kita perlu sederhanakan? Supaya orang enggak multi tafsir. Ya kan? Oh, bukan itu maksudnya. Maksudnya tetap butuh, tapi kebutuhannya sampai segini gitu kan ya. Bukan itu, jelas kok. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan demikian. Nah, jadi pertanyaannya Mbak Asisa, kalau gitu apakah ada urgensinya untuk memperbaiki PMK 184 tahun 2017, Pak Rinto? Ya. Nah, kalau kami berpendapat bahwa justru yang perlu dipersiapkan itu adalah peraturan Ketua Pengadilan Pajak dalam rangka memperkuat ya syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum. Tapi bukan lagi dengan produk hukum Menteri Keuangan, tapi produk hukum yang satu atap tegak lurus dengan Mahkamah Agung. Dalam hal ini adalah produk hukum yang diterbitkan oleh pejabat, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Pajak. Ya, boleh peraturan Ketua Pengadilan Pajak, boleh juga keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Nah, tentu itu yang harus dipersiapkan. Tapi kalau kemudian Menteri Keuangan berpendapat, oh itu ranahnya yudikatif, ya saya tidak mau membantu tugasnya yudikatif karena kami eksekutif, ya nggak apa-apa juga. Tapi menurut kami nggak ada urgensinya juga untuk menerbitkan perbaikan produk hukum dari lembaga eksekutif. Karena memang keberadaannya sudah you are no longer welcome gitu. Iya kan ya. Lalu untuk apa? Nah, jadi kalau kemudian PMK ini dipaksakan, terkesan ada apa ya Mbak? Ada motif untuk mengejar tayang. Sebelum benar-benar diusir. Kan gitu loh. Betul. Ya kan? Kita mau kejar tayang nih mumpung ada waktu sampai 31 Desember 2026. Padahal itu kan frasanya MK kan maksimal loh, Pak. Paling lama. Iya, paling lama. Iya. Kata-katanya kan itu, Pak. Itu kan harusnya persiapan mulai sekarang, Pak. Ini malah. Jadi seperti ada upaya kalau bisa ya sampai injury time. Ya kan? Jadi bukan untuk dipercepat gitu ya. Nah, jadi kami berpendapat upaya untuk memperbaiki ketentuan mengenai kuasa hukum itu sah-sah saja. Cuman yang jadi persoalan ini adalah siapa yang berwenang untuk membuat regulasi itu. Nah, kalau dari putusan MK sudah sangat jelas. Kewenangannya itu ada di badan peradilan, dalam hal ini adalah lembaga yudikatif. Nah, oleh karena itu upaya untuk memperbaiki PMK 184 itu tidak berada dalam koridor memenuhi urgensi, ya.
apa sih urgensinya, itu yang belum terpenuhi, ya. Itu yang pertama. Jadi urgensi ini sangat penting supaya masyarakat, khususnya para praktisi itu tahu kenapa kemudian harus diperbaiki syarat-syarat tersebut gitu, dan diperbaikinya oleh siapa. Ini menjadi sangat penting, Mbak Aziza, karena kita bicara politik hukum, begitu Pak Rinto ya. Kalau di politik hukum itu siapa yang membuat, ya tentunya tanda petik itu ada kepentingannya. Ya, tentu masyarakat juga akan bisa menilai. Loh, kalau Menteri Keuangan membuat, berarti ada kepentingannya. Kalau tidak ada kepentingannya ngapain? Ngabisin waktu, ngabisin anggaran, ngabisin tenaga, pikiran, dan atensi. Ya. Betul, Pak. Nah, jadi menurut kami itu sangat penting untuk dipahami. Ya. Nah, kami tidak punya kepentingan mengenai tanda petik tadi, substansinya yang berkaitan dengan kewenangan. Kami punya kepentingan yang paling utama diteliti adalah kewenangannya dulu, karena kalau kewenangannya sudah tepat, maka bisa dipastikan substansinya itu mengikuti. Tapi kalau kewenangannya sudah keliru, nah substansinya juga patut dipertanyakan ini. Dan rawan ini Pak ya, rawan di JR ini ya, rancangan PMK yang baru ini. Ya, nanti mungkin Mbak Aziza bisa tanyakan mengenai substansinya. Tapi yang paling penting sekarang ini kewenangannya. Ya. Nah, kami berpendapat daripada Menteri Keuangan pusing-pusing memperbaiki PMK 184 2017, mendingan kan upayanya bisa diarahkan kepada hal-hal yang lebih produktif, ya, lebih tepat sasaran, ya. Kami tidak mengatakan bahwa Menteri Keuangan kurang kerjaan, tapi kan kalau sudah ada putusan MK ya tentunya kita harus menghargai. Energinya dimanfaatkan ke yang lebih tepat. Iya, kan begitu. Kalau kemudian Menteri Keuangan ingin menitipkan pesan-pesan ya kepada Ketua Pengadilan Pajak, ya itu sah-sah saja. Tinggal nanti dirumuskan bagaimana, ya. Tapi kalau kemudian menterinya harus turun tangan, menerbitkan peraturan Menteri Keuangan, kemudian PMK tersebut harus diundangkan, kemudian dicatat dalam berita negara dan juga lembaran berita negara, menurut kami itu ya it's such a waste gitu ya, sangat disayangkan. Itu kan pemborosan dan hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Jadi menurut kami Mbak Aziza penting untuk memahami urgensi berkaitan dengan kewenangan untuk menerbitkan suatu produk hukum ya. Sementara itu Mbak. Terima kasih Pak Rena. Kalau misalkan kita berbicara tentang pengadilan pajak, pasti erat kaitannya nih Pak dengan wajib pajak yang mencari keadilan. Betul Mbak. Nah, tapi dengan adanya pembaruan ini ya, dengan adanya RPMK ini, lantas gimana nih Pak, menurutnya Pak Rinto selaku Ketua Umum Wajib Pajak Indonesia terhadap dampaknya, terutama pada wajib pajak itu sendiri, gimana Pak Rinto? Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya Mbak ya. Ini barusan ini saya baca berita Mbak ya, judul beritanya itu dari DDTC News ini Pak Ari juga ya. Susun RPMK baru, Kemenq bakal perketat syarat kuasa hukum pajak. Berarti kan memperketat ini Mbak, kuasa hukum pajak ini akan diperketat. Sementara wajib pajak ini Mbak, saat kita sebelum sampai perkara ini di pengadilan pajak itu kan kita dalam tanda kutip sudah berdarah-darah Mbak sebagai wajib pajak itu untuk berjuang saat pemeriksaan pajak di KPP maupun di Kanwil Mbak Aziza. Nah, saat kita mau menempuh upaya hukum di pengadilan pajak, ternyata kuasa hukum yang mewakili kita syaratnya pun dibatasi dan ditentukan oleh Menteri Keuangan. Itu sangat memberatkan kami sebagai wajib pajak Mbak Aziza, karena tidak ada lagi ini Mbak ruang bagi yang bebas bagi wajib pajak untuk mencari keadilan. Karena yang kita ketahui Mbak, saat kita ini Mbak ya melakukan kita dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak, itu kan kita biasanya minta tolongnya ke konsultan pajak. Dan saat wajib pajak mencari ini Mbak orang yang ngerti tentang pajak, dan itu konsultan pajak, ternyata izinnya juga sudah dikuasai di ini Mbak, di Sikop Mbak, di Kemenq gitu loh Mbak Aziza. Nah ini nanti kalau kita sudah mencari konsultan pajak yang seringkali kita menemukan sangat sulit Mbak mencari orang yang tepat terkait profesi konsultan pajak, nantinya kan otomatis larinya kan ke pengadilan pajak Mbak perkaranya Mbak, baik perkara gugatan maupun banding. Dan nanti Kemenq juga akan menentukan syarat ini Mbak, itu sangat tidak adil Mbak bagi wajib pajak, apalagi syaratnya diperketat ini tujuannya juga kami juga nggak tahu. Ini akan menjadi ini Mbak
keseimbangan antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak akan sangat melebar jauh ini Mbak Iza. Apalagi mengingat seharusnya energi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan kan untuk penyatuan satu atap dan memperbaiki penerimaan negara yang anjlok yang baru-baru ini dari ini turun 10% Mbak Iza. Jadi kalau kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia sangat keberatan sekali dan kami merasa sangat-sangat tidak adil Mbak terhadap rancangan PMK baru terkait dengan syarat kuasa hukum pajak. Nanti pun ujiannya seperti apa kita juga nggak tahu Mbak. Karena dengar-dengar juga harus ini Mbak lulus SKK Mbak, syarat apa kompetensi khusus atau apa itu Mbak. Ya. Itu nanti ujiannya seperti apa dan lain-lain itu belum tahu juga kami sebagai wajib pajak itu Mbak Iza. Nah Pak, menyambung syarat kuasa hukum tadi ya Pak, kita bicara syarat kuasa hukum kan salah satunya tadi sudah dijelaskan sama Pak Rinto bahwa ada SKK surat keterangan kompetensi atau izin praktik untuk kuasa hukum di bidang perpajakan atau sertifikat keahlian kepabeanan untuk kuasa hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Nah yang mana ini tuh kan tadi wacananya akan diterbitkan oleh Kemenkyu sendiri. Tapi apakah ini akan menjawab kebutuhan dari kuasa hukum wajib pajak tadi Pak? Soalnya kan ini bisa menimbulkan bias gitu loh Pak. Yang dikhawatirkan kan akan menimbulkan bias karena memang penerbitnya dari Kemenkyu sementara yang dilawan juga berasal dari instansi Kemenkyu yaitu Dirjen Pajak maupun DJPJ. Nah bagaimana nih tanggapannya Pak Rey? Ya terima kasih Mbak Aziza. Jadi sebelum kami menjawab itu perlu kami sampaikan dulu bahwa ketika Kemenkyu atau Menteri Keuangan ini berniat untuk memperbaiki PMK 184 ya berkaitan dengan kuasa hukum dengan tanda petik alasan atau alibi meningkatkan kualitas. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah data apa sih yang dimiliki oleh Menteri Keuangan sehingga dianggap kuasa hukum yang ada ini kurang berkualitas. Ini kan menjadi pertanyaan Pak Rinto. Ya, betul, Pak. Data apa yang mereka miliki? Apakah kemudian mereka punya data ternyata dari kurang lebih 5.000 kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak itu tidak berkualitas, kenapa? Karena sering kalah. Ya, misalkan datanya 90% kalah. Ya. Menkyu menang 90% Pak ya. Ya. Apakah ada data seperti itu, ya kan? Sehingga masyarakat atau praktisi pajak ini mengetahui urgensinya, ya. Jangan sampai ini dijadikan sebagai alat ya untuk memenuhi kepentingan kelompok atau orang tertentu terhadap kuasa hukum tertentu ya. Ini menurut kami menjadi sangat tidak profesional dan kemudian pada ujung-ujungnya akan menjadi tentunya ya dugaan perbuatan melawan hukum pada akhirnya. Kenapa demikian? Karena kalau kemudian data itu tidak ada, lalu kemudian ingin diperbaiki, lalu dasar memperbaikinya apa? Ya kan? Nah kalau ini nggak bisa disampaikan kepada publik, maka indikasi hal-hal yang bersifat personal tadi semakin terlihat jelas. Dan naskah akademiknya juga belum dikeluarkan Pak ya. Sampai RPMK tadi itu juga belum dikeluarkan Pak ya. Tadi kami tidak melihat adanya draft daripada PMK juga, itu kan begitu. Hanya kemudian poin-poinnya saja yang disampaikan ya. Jadi draftnya aja sudah tidak ada Pak ya saat hearing tadi. Ya kami belum pernah melihat. Nah jadi penting untuk kita catat sama-sama dan ini masukan juga buat Dirjen Pajak khususnya Menteri Keuangan. Karena kalau Bu Menteri kan selalu bicara data katanya. Ya. Nah sekarang datanya mana Bu? Ya. Nah, apalagi Bu Menteri ini ngomongin pengadilan pajak. Coba sih datanya yang mana? Ya. Dari kuasa hukum yang terdaftar itu ya, apa yang kemudian menyebabkan perlunya dilakukan perbaikan terhadap kualitas kuasa hukum yang terdaftar? Di mana? Ya. Apakah ini berkaitan dengan kalah menang? Kan begitu. Apakah ini berkaitan dengan besar kecilnya nilai perkara? Ini di mana datanya? Nah, itu pertama Mbak yang paling penting ya. Jadi kita perlu mengetahui itu ya. Kalau ini nggak bisa dibuktikan, berarti upaya ini merupakan tanda petik upaya yang hanya mengakomodir kepentingan orang atau kelompok tertentu, bukan dalam rangka memperbaiki kualitas kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak ya. Jadi penting untuk memiliki data ya. Apalagi Bu Menteri katanya orang yang sangat pintar dan menguasai data. Maka tolonglah kami diberikan datanya ya. Yang kedua, berkaitan dengan substansi daripada RPMK itu RPMK itu sendiri ya.
tadi kan Pak Rinto menyebutkan bahwa rilis mengenai DDTC itu kan sebenarnya sederhananya apa yang dilakukan hari ini oleh Set PP Kemenq itu adalah memperketat, memperketat syarat menjadi kuasa hukum, kan begitu. Betul, nah, sementara kita tahu kalau memperketat syarat menjadi kuasa hukum, jangan sampai kemudian upaya ini dianggap sebagai bentuk penzoliman terhadap hak asasi manusia. Kami berikan contoh ya. Undang-undang KUP itu pernah dibatalkan pasal 32 ayat 3A melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sederhananya sebenarnya Menteri Keuangan itu sudah kalah sebelumnya. Ya, apa sih yang dipersoalkan oleh masyarakat? Yang dipersoalkan adalah yang boleh menjadi kuasa itu hanya konsultan pajak. Lalu dipersoalkan oleh para praktisi yang bukan konsultan pajak, misalnya pengacara atau pengacara pajak. Kenapa dipersoalkan? Karena profesi yang bersifat eksklusif dan limitatif itu melanggar hukum dan melanggar konstitusi, Pak Rinto. Ya, kenapa demikian? Karena tidak ada profesi yang bersifat eksklusif. Kalau itu dilakukan, maka itu pelanggaran konstitusi. Apa bunyi konstitusi? Konstitusi mengatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Loh, kalau kuasa wajib pajak hanya untuk konsultan pajak, tentu ini melanggar konstitusi. Mungkin Bu Menteri lupa dengan putusan MK nomor 63 tahun 2017. Yang anehnya juga profesi konsultan pajak juga belum ada undang-undangnya, Pak ya. Sampai dengan detik ini. Sampai dengan detik ini malah dijadikan profesi yang spesial. Padahal profesi advokat yang sudah ada undang-undangnya malah nggak boleh mewakili wajib pajak di dalam perkara perpajakan itu, Pak ya. Betul. Dan banyak konsultan pajak mati-matian mendorong supaya terbit undang-undang konsultan pajak. Dan menurut kami, prediksi kami itu tidak akan terjadi. Loh, kenapa? Karena bicara kepentingan. Nah, kalau undang-undang konsultan pajak menjadi undang-undang, berarti pemerintah dalam hal ini Kemenq akan lebih berat lagi tugasnya melawan para konsultan pajak yang punya perlindungan hukum yang bebas, merdeka dan mandiri juga seperti layaknya seorang advokat. Itu akan menjadi berat. Nah, tapi yang kami mau sampaikan begini, kalau profesi itu dibatasi hanya kepada konsultan pajak seperti judicial review yang kemudian memenangkan wajib pajak atau memenangkan profesi lain selain konsultan pajak dan mengalahkan Menteri Keuangan, harusnya Menteri Keuangan belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya, jadi jangan memaksakan peraturan Menteri Keuangan itu dengan alasan kemudian memperbaiki kualitas kuasa hukum, padahal sebenarnya menabrak norma-norma lain. Ya, jadi kita harus pahami itu secara bersama-sama bahwa kualitas mana sih yang sebenarnya ingin ditingkatkan. Jadi jangan sampai mengatasnamakan kualitas tapi melanggar hak asasi manusia, ya. Nah, ini pekerjaan rumah yang menurut saya harus diperhatikan oleh Menteri Keuangan. Banyak orang pinter di Kemenq, banyak think tanknya di sana, tapi kok ini tidak terlihat gitu loh dengan jelas. Mungkin menambahkan juga, Pak Re, menambahkan juga nanti sertifikat kompetensi khususnya ini berkaitan dengan apa ini, Pak? Karena kan Kementerian Keuangan ini kan hanya keahliannya hanya di akuntansinya, Pak. Sama mungkin administrasi perpajakannya. Cuman kan kompetensi hukumnya kan tidak ada, Pak. Seharusnya kan ini rancangan ini seharusnya kan ke Kementerian Hukum. Nah, ini tanggapan Pak Re gimana ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Rinto. Itu juga yang jadi persoalan ya, Pak Rinto dan Mbak Aziza. Jadi kalau mereka bicara sertifikat kompetensi ya, sertifikat kompetensi, tadi Mbak Aziza gunakan terminologi tadi sertifikat keterangan kompetensi, ya SKK. Ya. Nah, kembali lagi kompetensi yang dimaksud itu yang mana? Apakah Kemenq punya kompetensi di bidang hukum? Ya, kalau kompetensinya di bidang akuntansi mungkin iya. Di dalam poin-poin tadi yang RPMK juga nggak ada, Pak ya. Kompetensi apa nggak disebutkan, Pak ya. Jadi kalau ini sudah sangat Pak melanggar HAM ini, Pak. Nah, jadi kompetensi yang dimaksud itu yang mana? Tadi saya katakan kalau kompetensinya akuntansi iya pun tidak menyeluruh. Loh, kenapa? Karena di Kemenq itu yang notabene orang isinya sebagian besar, kalau tidak sebagian besar mungkin hampir mungkin setengahnya lebih, itu kan banyak dari lulusan STAN. Ya, berarti kompetensinya kan di perpajakan, enggak murni juga akuntansi. Karena di STAN itu kan bukan sarjana akuntansi,
Bukan, nggak ada Pak. Maka mereka lulus D3, mereka kemudian kuliah lagi baru dapat gelar sarjana akuntansi. Jadi kompetensinya juga nggak murni akuntansi, tapi ya belajar. Apa kalau di STAN lulusnya STAN ini, Pak? Mungkin mereka dapat yang namanya AMD, kan begitu. Iya. Cuman AMD AMD perpajakan. Siap. Nah, pertanyaannya, apakah AMD itu ahli? Kan enggak juga. Masa D3 jadi ahli? Ya kalau D3 jadi ahli orang nggak perlu S3 dong. Ya kan ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kompetensi yang mana? Kalau kompetensi mengenai perpajakan mungkin iya, kompetensi akuntansi enggak juga, kompetensi administrasi enggak juga, mungkin iya. Tapi kalau mau disebut kompeten ya enggak juga. Apalagi kompetensi hukum. Wah, itu sama sekali mungkin nggak diajarin. Ya. Kami berkeyakinan dari kurikulum D3 di STAN juga nggak belajar hukum pajak juga, kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara kompetensi, maka pertanyaannya kompetensi yang mana? Sementara di pengadilan pajak itu Mbak Asisa, itu kan disebut pengadilan karena memang yang dikedepankan itu adalah hukumnya. Ya, hukumnya gitu kan. Maka disebut pengadilan. Ya kan nggak disebut pengadilan akuntansi, nggak ada. Jadi ini izin kuasa hukum mau diatur oleh eksekutif, Pak ya? Iya. Nah, ini yang menurut kami kurang tepat, ya kan ya. Loh, ini kami tidak bermaksud untuk kemudian mendiskreditkan upaya pemerintah, bukan. Cuman kita harus mendudukkan porsi yang tepat. Siapa yang berwenang dan apa yang harus diregulasi. Nah, kalau itu nggak terjawab kan ini menjadi persoalan. Nah, kami perlu tambahkan juga Mbak Asisa sama Pak Rinto, kewenangan mengenai hukum itu tentunya ada kalau bicara lembaga eksekutif ya di Kementerian Hukum dan HAM. Itu dia punya kompetensi tentunya di situ kan ya. Tapi kalau bicara hukum di Kementerian Keuangan kan kurang pas juga. Ya kan? Apapun yang mau dikatakan itu kurang pas gitu loh, ya. Nah, jadi menurut kami ini penting untuk dipahami kompetensi yang seperti apa, ya. Nah, kemudian kami perlu tambahkan lagi bahwa di pengadilan pajak itu, ya, itu tugas para kuasa hukum itu kan membuktikan, ya, membuktikan perkaranya berdasarkan fakta, ya, fakta dan hukum, ya, kecuali kalau di Mahkamah Agung pembuktiannya adalah hukum saja, maka hakim di pengadilan pajak disebut judex facti. Asal kata fakti itu berasal dari kata fakta, ya, fact bahasa Inggrisnya. Jadi pembuktian dan hukumnya. Begitu masuk ke Mahkamah Agung, pembuktiannya adalah hukumnya, maka hakimnya disebut judex juris. Yang mau dibuktikan hanya hukumnya. Nah, jadi kalau kemudian yang boleh praktek itu hanya yang mengerti akuntansi atau pajak saja, maka fakti saja kan gitu ya, judexnya nggak ada. Loh, ya kalau gitu salah lagi dong namanya. Berarti bukan pengadilan pajak gitu loh ya. Ya, itu titik-titik ya fakta gitu ya, bukan pengadilan. Jadi ada ketimpangan dari maksud yang disebutkan dalam RPMK itu. Ingat itu judex dan fakti, hukum dan fakta, fakta dan hukum, kan gitu loh kan. Di Mahkamah Agung judex juris itu murni hukumnya, gitu ya. Nah, jadi kalau hukumnya ini sudah nggak ada di pengadilan pajak, pertanyaannya pantaskah disebut pengadilan? Nah, itu mengenai substansinya Mbak Asisa. Terus ini Pak, saya menambahkan dulu Mbak Asisa, mungkin pertanyaan yang lagi ya. Jadi kalau yang sering saya sebut di IWP ini Pak ya, di Ikatan Wajib Pajak Indonesia, kami ini sebenarnya mengalami yang namanya otoritarianisme di dunia perpajakan, Pak Ari. Kenapa saya katakan sudah terjadi otoritarianisme di dunia perpajakan? Karena sudah ada 48 frase diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Itu ada 48 frase di dalam Undang-Undang KUP, Pak Ari. Sementara yang melaksanakan Undang-Undang KUP ini adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Nanti kalau kita bersengketanya di Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan juga. Lah, apakah dengan RPMK ini yang seharusnya ini Pak ya tidak terbit, ini menunjukkan bahwa malah memperkuat otoritarianisme di dunia perpajakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Ya, itu sangat berpotensi. Itu sangat berpotensi. Makanya tadi saya katakan bahwa putusan MK itu sudah sangat jelas menghilangkan binding atau keterkaitan Kemenq itu di pengadilan pajak supaya peradilannya menjadi bebas, merdeka dan mandiri. Itu pun masih di ini Pak ya, di sisi yang yudikatif. Di sisi pembuat undang-undang, kan PMK ini bisa masih tetap banyak Pak ya. Ini hanya putusan MK kan hanya mengurangi ini Pak ya, kakinya Menq di sisi yudikatif, di sisi legislatif pembuat undang-undang.
melalui PMK kan masih belum dihilangkan kan Pak? Harus ada yang JR ini Pak. Nah, justru sebenarnya Menteri Keuangan pasca putusan MK nomor 26 tahun 2023 ini punya banyak pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumahnya itu harusnya bukan saja kemudian fokus kepada perbaikan di lembaga eksekutif, tapi juga dalam rangka memperbaiki semua peraturan-peraturan yang pernah diterbitkan sebelumnya sehubungan dengan keberadaannya di pengadilan pajak. Jadi banyak sekali PMK masa lalu yang merupakan tanda petik bentuk intervensi di pengadilan pajak. Nah, itu harus diperbaiki. Ya, bukan disempurnakan Pak. Kalau disempurnakan makin banyak intervensinya. Diperbaiki kan gitu ya. Jadi dengan betul. Mahkamah Agung nantinya Pak. Dan Menteri Keuangan harus legowo untuk hengkang dari peraturan Menteri Keuangan yang kemudian mengatur keberadaannya di pengadilan pajak. Siap. Nah, itu pekerjaan rumahnya nggak mudah Mbak Asisa. Nah, pertanyaannya kenapa itu nggak mulai diurusin? Ya, nah itu kira-kiranya. Nah Pak, kembali ke RPMK tadi, berarti ini bisa dikatakan dapat menciptakan diskriminasi ya Pak ya di antara kuasa hukum tadi ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, itu adalah substansi yang berikutnya ya Mbak ya. Jadi rilis DDTC tadi mengatakan apa yang dilakukan hari ini adalah memperketat bagaimana seseorang bisa dapat disebut sebagai kuasa hukum. Salah satunya tadi selain ada surat keterangan kompetensi atau surat keahlian kepabeanan yang disebut dengan SKK tadi, juga ada pemilahan kuasa hukum ya. Ada yang namanya kuasa hukum A, B dan C ya. Nah, tentu ada kayak grade-nya Pak ya. Ya, ada grade-nya. Ada grade-nya. Kalau emas itu kan ada 18 karat, ada 22 karat, ada yang 24 ya kan begitu. Nah, kembali lagi menurut kami upaya untuk memilah-milih ini itu juga berpotensi untuk menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Loh, kenapa gitu Mbak Asisa? Karena kita tahu bahwa di brevet A itu kan sebenarnya kompetensinya itu adalah berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi. B itu adalah wajib pajak badan ya, tapi masih PMDN. Tapi kalau brevet C itu kan wajib pajak badan tapi PMA. Nah, katakanlah misalnya X itu disebut sebagai kuasa hukum dengan brevet A. Tapi kemudian ya wajib pajak itu memilih dia untuk mewakilinya di pengadilan pajak. Nah, dengan adanya RPMK ini berarti haknya dia untuk mewakili WP yang disebut tadi WP badan PMA yang hanya boleh dilakukan oleh kuasa hukum dengan grade C tadi, tentunya itu kan menjadi bentuk pelanggaran HAM ketika dilarang untuk mewakili atau untuk bekerja dan praktek ya. Sementara WP-nya meyakini kompetensinya. Ya. Loh, itu sama dengan analoginya begini Mbak Asisa. Kalau seorang advokat atau pengacara ya, kemudian pengacara itu baru punya katakanlah pengalaman 5 tahun ya. Lalu kemudian dia ditunjuk oleh seorang pengusaha yang luar biasa atau seorang pejabat. Pertanyaannya, apakah dia kehilangan hak untuk mewakili orang tersebut? Karena yang mau diwakili adalah pengusaha besar atau seorang pejabat, bahkan presiden sekalipun. Dengan alasan dia baru punya pengalaman 5 tahun. Nah, ini kan juga bentuk daripada diskriminasi yang kemudian melanggar hukum atau melanggar HAM ya. Nah, kalau tujuan Menteri Keuangan ingin memastikan bahwa kalau pejabat ini yang ingin mencari pengacara atau pengusaha ini ingin mencari pengacara, maka sudah disiapkan siapa saja pengacaranya. Loh, pertanyaannya, kalau kliennya itu nggak nyaman dengan dia bagaimana? Betul, itu haknya si klien. Itu terjadi Pak di dunia konsultan loh Pak. Nah, yang saya mau tambahkan begini Pak Rinto, kalau itu dibatasi berarti pemerintah juga mengintervensi haknya masyarakat untuk memilih kuasa hukum yang dia yakini dapat mewakili kepentingannya. Ya kan? Betul, Pak. Nah, kalau misalnya WPA atau WPB yakin dengan kuasa hukum A, tapi pemerintah mengatakan dia nggak pantas untuk mewakili Anda. Itu kan intervensi, intervensi pemerintah terhadap hak-hak wajib pajak atau masyarakat, hak-hak yang bersifat pribadi, ya, dengan alasan nanti kalau
PTA diwakili oleh kuasa hukum A, ya, maka PTA dirugikan. Nah, pertanyaannya di mana dirugikan? Apakah kalau PTA diwakili oleh kuasa hukum A berarti pasti kalah di pengadilan pajak? Tapi kalau PTA diwakili oleh kuasa hukum B pasti menang. Loh, itu indikatornya di mana? Justru kalau PTA diwakili oleh PTB dan tetap kalah, terus gimana? Apakah dia kembali ke A? Nah, itu nggak bisa juga dijamin, ya. Dan narasi yang dibangun tadi di acara tadi, Pak ya, di saat Zoom tadi juga mengatakan bahwa ini untuk keadilan wajib pajak loh. Itu kan juga narasi yang ini, Pak, terbalik-balik itu, Pak Ari. Jadi kalau ini memang untuk mendukung wajib pajak, otomatis kan akan menghantam timnya DJP dan Kemenkyu, Pak Ari. Dan akan banyak wajib pajak menang kan? Seharusnya kan seperti itu, Pak. Ya, betul, Pak Rinto. Jadi frase demi keadilan bagi wajib pajak atau demi kemudian memberikan perlindungan bagi wajib pajak agar dapat menemukan kuasa hukum yang tepat, itu menurut kami sangat subjektif. Ya, nggak ada jaminannya kecuali pemerintah menjamin. Kalau pakai ini pasti menang. Pasti menang kan begitu. Maka pakailah dia. Kalau misalnya kalah, berarti kalau gitu nanti IWP akan bersurat aja ke Kemenkyu, Pak. Kalau sudah dibuktikan itu berarti kami milih manapun harus pasti menang kan itu, Pak. Iya. Nah, kalau kalah utang pajak hapus. Ya kan bisa nggak begitu? Kan nggak bisa juga begitu, ya. Ya, kalau berani menjamin seperti itu ya enggak apa-apa, Pak, gitu loh, Pak. Ya. Ini gimmick aja, Pak. Ya, tentu kan logikanya itu nggak mungkin dilakukan. Ya, jadi maksud kami adalah janganlah membuat produk hukum ya dari kacamata yang kalau orang melihatnya itu gimana? Kalau kita melihat sesuatu itu kan harus matanya lebar dibuka. Betul, Pak. Jangan kemudian melihat sesuatu tapi matanya dipejamkan sebagian. Ya, kita nggak bisa melihatnya secara komprehensif gitu ya. Dan pemerintah harus bisa menerima masukan. Kenapa? Karena pengadilan pajak ini adalah pengadilan yang relatif baru. Ya, harus banyak belajar dari pengadilan-pengadilan di 4 lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ya, contohnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun, peradilan militer. Jadi jangan kemudian menganggap peradilan pajak ini sudah yang paling sempurna. Ya, harus belajar dari senior-seniornya 4 peradilan tadi itu. Apalagi hakim pengadilan pajak itu kan tidak ada yang kemudian sudah punya jam terbang di atas 20 tahun. Ya, jadi banyaklah belajar, ya, rendah hati. Kalau kata istilah Paman Sam itu low profile, ya, tapi harus banyak belajar. Nah, jadi kembali ke laptop, Mbak Aziza dan Pak Rinto, menurut kami frase melindungi wajib pajak itu frase yang menurut kami kurang tepat sasaran, ya, dan itu lebih cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kalau dari wajib pajak mengatakan dalam tanda kutip narasi yang menyesatkan, gimana itu, Pak? Bisa dikatakan demikian kalau pada akhirnya wajib pajak memilih kuasa hukum yang ditentukan oleh pemerintah dan kalah juga. Dan kalah juga, iya. Bisa dikatakan demikian gitu ya. Nah, apakah pemerintah mau menjamin? Nah, itu persoalan baru lagi dan itu persoalan hukum. Nah, kalau wajib pajak dari IWPI ternyata mengikuti pilihan pemerintah, lalu kemudian kalah, apakah kemudian tambah 60%, Pak, kalau kalah dibanding? Ya, pasti. Pertanyaannya, apakah pemerintah turut bertanggung jawab? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah wajib pajak yang tergabung di IWPI nanti berpotensi menggugat pemerintah dengan class action? Itu pekerjaan rumah baru lagi buat pemerintah. Nanti PR pemerintah adalah bersidang terus dari wajib pajak yang menggugat class action ini. Akhirnya malah ini, Pak ya, penyatuan ke MA-nya malah nggak berjalan dengan smooth, Pak. Nggak berjalan karena pemerintah digugat terus. Kalau IWPI punya anggota, katakanlah 1.000, ya, ini class action. Misalnya satu kali class action isinya 1.000, besoknya lagi 1.000 lagi, besoknya lagi 1.000 lagi. Sementara WP ada 70 juta. Itu kapan selesai? Nah, pemerintah harus berpikir sejauh itu. Harus wise, Pak ya? Iya, begitu. Baik, Pak Re. Nah, ini pertanyaan penutup untuk Pak Rinto. Apakah saat ini sudah ada rencana yang akan dilakukan oleh IWPI, Pak? Karena ada RPMK ini, mungkin ada langkah yang akan dilakukan oleh IWPI. Ya, kalau dalam waktu dekat ini kita akan bersurat, Mbak, kepada Menkyu agar jangan sampai ini diterbitkan karena sudah terlihat jelas motifnya ini sangat tidak adil bagi wajib pajak dan memperkuat otoritarianisme di dunia perpajakan. Andaikan ini tetap diterbitkan, Mbak, kami pastikan dari IWP akan mengadakan JR RPMK ini atau nantinya akan jadi PMK Peraturan Menteri Keuangan ini kepada Mahkamah Agung, Mbak. Dan pastinya kami juga akan menggerakkan anggota kami, Mbak, untuk melakukan tadi yang dikatakan Pak Are,
class action dan lain-lain gitu. Nanti malah penerimaan negaranya malah tambah anjlok seperti itu, Mbak. Jadi kalau saya sendiri mengingatkan kepada Menteri Keuangan bahwa Anda ini adalah pelayan rakyat, jangan sampai berlagak ini Pak ya, menciptakan keadilan bagi rakyat, tapi ujung-ujungnya untuk target penerimaan negara gitu loh Pak. Jadi harus wise. Jadi yang dari WPI dalam waktu dekat akan kita bersurat, nah, mungkin dalam minggu depan, awal minggu depan kami sudah akan bersurat. Jangan sampai ini dikeluarkan dengan berbagai alasan yang sudah kita sampaikan tadi di podcast ini. Yang kedua, nanti apabila tetap dikeluarkan, kami akan JR. Dan kami akan melakukan upaya memobilisasi anggota kami di IWPI untuk melakukan class action, Mbak. Dan seperti yang dikatakan Pak Renan tadi, bisa-bisa nanti nggak selesai Mbak ini Mbak menghadapi upaya hukum dari wajib pajak. Apalagi ada potensi juga melanggar HAM dan lain-lain seperti itu, Mbak. Baik, Pak Rinto, Pak Re, terima kasih sudah menemani diskusi saya bersama dengan saya pada hari ini. Kami berharap semoga wajib pajak benar-benar mendapatkan keadilan gitu ya, Pak. Kalau gitu kami dari IWPI pamit, sekian, terima kasih.